Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah setiap orang yang datang kepadamu lewat pelayanan ini, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, yang bersusah hati ada sukacita, ada kelegaan, ada damai sejahtera, ada jalan keluar, ada mukjizat Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang dimuliakan dari awal hingga akhir. Amin. Shalom Ibu Evi Lampus, Kakak Kolando, dan semuanya yang baru bergabung. Selamat bergabung. Mari kita mau sama-sama menaikkan pujian. Layaklah segala bangsa memuji Tuhan. Besar dan ajaib karyamu, adil dan benar jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib karyamu, adil dan benar jalanmu, Raja segala bangsa yang maha
Engkau sudah seringkali menyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang menolong kami di masa lalu, Engkau juga yang akan menolong kami saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Engkau Tuhan yang setia. Engkaulah satu-satunya penolong kehidupan kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Tuhan Yesus adalah penolong hidup kita. Saat ku dalam kesesatan, yang ku hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami mengucapkan syukur. Bapa di surga, sebentar kami mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang ambil alih pelayanan ini, Engkau yang menaruh setiap kata-katamu itu di bibir mulut hamba-Mu ini, dan Engkau juga yang menolong setiap kami untuk boleh mengerti firman-Mu sehingga kami boleh menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Segala kuasa-kuasa yang menghalangi pemberitaan firman ini maupun penerimaan firman Tuhan, kami hancurkan, kami patahkan, kami tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, shalom. Ada Ibu Esther. Saya undang naik ke atas. Halo semuanya, Ibu Yuspin. Halo Sherlyn, apa kabar ya? Mama Narni, Kakak Lubiuseni, Kakak Wirawati, Ibu Eli, shalom semuanya. Ibu Evi Lampus, Ibu Rine. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ada beberapa orang yang chat ke WA saya. Saya belum sempat, ada yang belum sempat respon, ada yang responnya jauh malam hari karena saya ini 2 hari ini sibuk di rumah duka, jadi belum sempat baca-baca WA mendoakan secara spesial, secara spesifik karena memang seharian ya 2 hari ya sibuk di rumah duka, dan ya begitulah, tidur pun 2 jam gitu ya, 3 jam setiap malam. Jadi mohon maaf ya. Nanti kalau berkesempatan saya pasti akan balas ya. Oke, mari kita sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ya saya memang rindu untuk membahas tentang topik puasa, tetapi saya rasa kita sebaiknya melanjutkan sedikit ya topik takut akan Tuhan ini. Ya, walaupun kedengarannya seperti gimana gitu ya takut akan Tuhan itu ya. Ya terima kasih Ibu Yulianian ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau engkau mengerti sungguh-sungguh kunci takut akan Tuhan ini, kalau engkau sungguh-sungguh punya roh yang takut akan Tuhan ini, ya terima kasih semua Bapak Ibu simpatinya, semua doa-doanya, terima kasih ya. Oke, kembali lagi. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti Bapak Ibu akan kebenaran firman Tuhan ini, maka engkau dan saya tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak Ibu, saya ini orangnya observant. Tahu kan observant itu mengamati ya, pengamat. Jadi kalau firman Tuhan bicara seperti ini, saya mengamati bukti-buktinya gitu ya. Dan memang ya, kalau orang sungguh-sungguh punya modal ini, takut akan Tuhan, dia tidak akan sampai kekurangan sesuatu pun yang baik. Karena ya itulah janji Tuhan Bapak Ibu, bahwa Tuhan memang tidak akan pernah lalai dalam menepati janji-janjinya ya. Oke. Kita sudah belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mulai dari kemarin-kemarin saya ulas sedikit ya Bapak Ibu, supaya kita paham banget. Kita sudah belajar apa itu takut akan Tuhan. Kita sudah belajar seperti apa sih orang yang takut akan Tuhan. Kita sudah belajar upahnya apa sih orang yang takut akan Tuhan. Dan kita juga kemarin-kemarin sudah membahas siapa saja di Alkitab yang takut akan Tuhan. Mulai dari Raja Daud, bagaimana Raja Daud dipromosikan Tuhan dari yang bukan siapa-siapa, dari yang
orang-orang gak kenal dia, ya kan, bahkan dianggap remeh sama keluarganya sendiri. Tetapi Tuhan bisa mengangkat Daud yang bukan siapa-siapa, bahkan mempromosikannya menjadi raja di atas umat pilihannya, bangsa kesayangannya. Demikianlah Anda dan saya, siapapun Anda dan saya, kalau saat ini kita memilih untuk hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan juga terlebih sanggup untuk menolong kita, untuk mengangkat kita, untuk mempromosikan kita. Ya, karena Tuhanlah yang mengokohkan kehidupan kita. Tuhanlah yang mengokohkan bisnis kita, usaha kita, rumah tangga kita, keluarga kita, bukan tangan kita sendiri. Ya kan, kita belajar bagaimana Raja Daud berpesan kepada anaknya Raja Salomo bahwa engkau harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kenallah Allahmu dan takutlah akan Allahmu, ya, beribadahlah kepada Allahmu, karena Tuhanlah yang akan mengokohkan kerajaanmu. Daud paham banget mengenai rahasia ini. Nah, Bapak Ibu, ya, kita sama-sama mau belajar, kita juga mau menghidupi, ya, rahasia ini saat ini dibagikan bagi Anda semua, bukan? Ini adalah rahasia kebenaran firman Tuhan yang dibagikan kepada Anda dan saya. Dan kita melihat bagaimana Salomo awalnya mengasihi Tuhan, dan itu ditunjukkan lewat cara hidupnya yang hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti itu kan, menuliskan seperti itu. Nah, oleh sebab itu pada awalnya dia menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat perbuatannya, bukan? Lewat bagaimana dia mempersembahkan kurban 1000 korban bakaran. Dan kemudian kita perhatikan lagi bagaimana dia mempersembahkan 22.000 korban bakaran. Itu adalah bukti nyata daripada kasihnya kepada Allah. Karena kasih itu tidak bisa hanya di mulut, Bapak Ibu. Kasih itu harus dinyatakan, dimanifestasikan lewat perbuatan. Nah, dan kita melihat bagaimana Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Bahkan dia menjadi orang yang sangat kaya, yang paling kaya, ya kan? Bagaimana kita belajar bahwa ketika seseorang itu mencari Tuhan, ketika seseorang itu mengutamakan Tuhan, ketika seseorang itu sungguh-sungguh menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka Bapak Ibu, kitab Matius berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, Bapak Ibu, semuanya, ya semuanya, termasuk itu, termasuk studi anakmu, ya, termasuk kebutuhanmu untuk membayar tagihan, termasuk kebutuhanmu untuk masa depanmu, itu semuanya akan disediakan bagi Anda dan saya ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, ketika hati kita salah, postur hati kita salah, ketika kita mencintai UANG, yang mencintai uang, ketika kita mencintai dunia ini, maka Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi dengan tokoh-tokoh Alkitab yang meninggalkan Tuhan. Bagaimana mereka menuai kebinasaan, menuai kekalahan demi kekalahan, ya. Itu adalah konsisten sebetulnya, ya, dengan kita yang hidup di perjanjian baru. Ketika kita hidup dipimpin oleh keinginan daging kita, maka kita juga sama menuai kebinasaan. Tetapi ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh, saya nggak akan bahas banyak lagi, ya, karena saya sering membahas apa sih dipimpin oleh Roh itu. Maka kita akan menuai kehidupan, kita akan menggenapi rancangan Tuhan yang luar biasa indah itu di dalam kehidupan setiap kita. Kita perhatikan bagaimana Raja Rehabeam, anaknya Raja Salomo, meninggalkan Tuhan, ya. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami
kekalahan. Dia mengalami bagaimana di zamannya Rehabeam ini, kerajaan Israel, bangsa Israel itu terpecah karena memang dia mewarisi kutuknya dari Raja Salomo ketika Raja Salomo berpindah hati ke allah-allah lain ya pada masa akhir hidupnya. Dia meninggalkan Tuhan dan konsekuensinya oleh karena itu ya, maka di zaman anaknya ini Rehabeam, kerajaan Israel terpecah menjadi dua karena sekali lagi karena apa? Karena Salomo tidak setia kepada Tuhan. Dia beralih hati mencintai allah-allah lain ya, mencintai dunia ini. Dan kita melihat bagaimana Rehabeam konsekuensinya, dia juga gak setia sama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak mengokohkan kerajaannya. Dari Raja Rehabeam kita belajar dari anaknya, kemudian Raja Abia, bagaimana Raja Abia itu mengandalkan Tuhan. Walaupun dia mewarisi kutuk daripada papanya Raja Rehabeam, daripada kakeknya Raja Salomo, tetapi karena dia sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menaklukkan musuhnya, yakni bangsa Israel. Walaupun Raja Abia, bangsa Yehuda kecil, tetapi bisa mengalahkan bangsa yang besar. Demikian pula Anda dan saya saat ini. Walaupun mungkin kita ini nggak ada apa-apa, kita ini kecil, nggak bisa apa-apa ya, tetapi perhatikan Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan melakukan hal yang sama. Tuhan yang akan menaklukkan musuh-musuh kita, seberapapun besarnya musuh-musuh kita. Yang musuh-musuh kita itu sekali lagi bukan kerajaan, bukan bangsa ya, tetapi musuh-musuh kita segala masalah yang dipakai oleh si jahat untuk menekan hidupmu. Ya baik itu masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah kesehatan, ya apapun itu, atau masalah orang-orang yang menyakiti hatimu. Ya apapun itu, sebesar apapun, Tuhan terlebih sanggup untuk menaklukkannya ketika kita sekali lagi menyelaraskan kehidupan kita, hati kita. Apakah kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan ataukah ada berhala-berhala dalam hidup kita? Bapak Ibu, kita perhatikan ya dalam Alkitab itu, kalau kita dari perjanjian lama ya begitu banyak ya firman Tuhan yang mengajarkan ketika kita ingin mengalami pemulihan, maka kunci yang pertama itu adalah pertobatan. Pertobatan dari apa? Membuang berhala-berhala kita. Bapak Ibu bisa baca di kitab Yesaya 1, ya, kitab Yeremia, semua itu berbicara tentang apa? Berhala. Betapa Tuhan marah karena berhala-berhala itu sama dengan dosa perzinahan, yaitu kutuknya kebinasaan, kutuknya kemiskinan, kutuknya sampai ya kebinasaan, sakit penyakit juga, itu semua kutuknya. Nah Bapak Ibu, engkau yang merindukan pemulihan, ada pemulihan daripada Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu sungguh-sungguh dengan pertolongan Roh Kudus, minta pertolongan Roh Kudus untuk menyingkapkan apakah masih ada berhala-berhala dalam kehidupan kita ya. Berhala-berhala itu apa sih? Berhala-berhala itu sesuatu yang kita lebih percaya, sesuatu yang kita lebih andalkan, sesuatu yang lebih kita kasihi dibandingkan Tuhan, sesuatu yang kita gak bisa hidup tanpa itu, ya kan? Nah, ayo Roh Kudus kiranya Engkau yang menolong menyingkapkan ya segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati setiap kami. Nah, kita juga sudah belajar kemarin ya bagaimana setelah Raja Abia ya, Raja Asa, bagaimana Raja Asa juga kan diberkati Tuhan, dia mengalami kemenangan demi kemenangan.
Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Oleh sebab itu, ya, Raja Asa mengalami kemenangan demi kemenangan. Dikatakan Raja Asa itu mendapatkan upah daripada Tuhan. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Demikian pula Anda dan saya yang pagi hari ini pukul 4 pagi udah puji Tuhan luar biasa mencari Tuhan, ya, mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, puji Tuhan. Dan kita belajar juga kemarin bagaimana Raja Yosafat yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia itu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan Raja Yosafat itu mengalahkan musuh-musuhnya, mendapatkan jarahan begitu banyak daripada musuh-musuhnya. Mohon izin ya, saya minum. Karena Bapak Ibu, sesungguhnya ya, kalau Anda dan saya mau mengambil bagian kita untuk berperang di pintu gerbang melawan musuh-musuhmu lewat doa-doamu, ketika engkau menang itu secara rohani, engkau menang lewat doa-doamu, maka engkau juga akan menjarah secara jasmani, juga akan termanifestasi jarahan daripada musuh-musuhmu, ya kan? Waktu awal saya mengalami kebangkrutan, ya Tuhan izinkan. Waktu awal itu saya nggak ngerti karena Tuhan pimpin saya lewat mimpi, ya, suruh saya jadi pendoa syafaat. Karena saya itu waktu itu di Australia, ya, gereja saya juga bukan gereja karismatik, bukan gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus gitu, ya. Gak ngerti Tuhan suruh saya jadi pendoa syafaat. Ya udah, kan saya taat, ya, saya berdoa doa syafaat. Karena saya nggak ngerti, saya main hajar bleh. Maksudnya saya main peperangan rohani, ya, saya hancurkan, saya patahkan kuasa-kuasa jahat yang ada di kota saya. Nah, apalah yang terjadi Bapak Ibu? Ya, kuasa-kuasa jahat itu menyerang saya, ya kan? Serangan balik, karena saya nggak ngerti waktu itu saya lupa, ya, saya sudah diurapi Tuhan atau belum. Saya lupa, apakah saya lupa, mungkin sudah, ya. Tetapi banyak kebocoran dalam hidup saya karena saya belum paham gitu. Saya nyerang sendirian. Ya kan, bahkan kalau sekarang, ya, saya belajar orang-orang yang luar biasa pun mereka sangat menjaga dirinya kalau mau peperangan rohani, ya. Dan itu pun dia nggak sendirian, berkelompok biasanya, ya, kalau mau peperangan rohani untuk satu kota gitu, satu wilayah, ya. Waktu dulu saya belum paham. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, saya diserang balik, ya. Bisnis saya dihancurkan gitu, ya. Karena memang ada celah-celah yang belum saya bereskan di hadapan Tuhan, dan saya nggak ngerti, nggak ada yang ngajarin, ya kan. Saya cuma dikasih tahu aja sama Tuhan, suruh jadi pendoa syafaat. Nah, ya, kemudian apa yang terjadi? Tuhan suruh saya itu fokusnya apa? Fokusnya bukan untuk bagaimana membangun bisnis saya, bukan. Tetapi fokusnya itu saya disuruh untuk cari Tuhan sungguh-sungguh, suruh puasa, suruh doa gitu, suruh baca firman. Fokusnya di situ, ya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, ketika saya bertumbuh di dalam pengenalan saya akan Tuhan, bertumbuh di dalam urapan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, maka apa yang terjadi? Step by step, ketika kita bertumbuh dengan api Tuhan makin menyala dalam hidup saya. Nah, musuh-musuh saya itu yang dengan sendirinya, ya, one by one, satu demi satu kalah. Mereka yang kalah, dan ketika mereka kalah itu, ya, secara jasmani pun saya menikmati jarahannya, rampasan
dari si musuh. Bapak Ibu paham ya apa yang saya bagikan? Mungkin Bapak Ibu baru dengar, ada yang baru dengar konsep seperti ini. Saya percaya Bapak Ibu yang setiap hari nonton live saya pasti udah paham banget ya, karena saya sering kali membagikan. Ya, kuncinya Bapak Ibu ketika engkau mau peperangan rohani itu bukan langsung ya. Saya melihat banyak sekali orang-orang yang belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan, tetapi nafsu, saya juga pengen peperangan rohani. Saya mau merebut kembali jarahan si jahat ya, semua yang sudah dicuri oleh si jahat. Ya kan, saya melihat banyak orang yang baru, yang istilahnya ya baru mengerti konsep ini dan dia mau langsung cepet-cepet, saya mau perang. Nggak begitu Bapak Ibu. Sabar ya, sabar. Bapak Ibu ikuti saja live streaming saya setiap hari ya. Engkau harus mengerti dulu kebenaran firman Tuhan, supaya jangan apa, supaya jangan misalnya engkau puasa, doa peperangan, tetapi malah makin apa yang namanya, makin serangan si jahat itu malah makin menjadi-jadi dalam hidupmu. Bisa banget. Contohnya siapa? Contohnya saya yang sedang ngalamin ya. Waktu awal Tuhan suruh saya puasa. Ketika kita sungguh-sungguh kita hidup dalam konsekrasi itu apa sih? Bicara konsekrasi itu ya tadi hidup membangun mezbah, altar bagi Tuhan. Memisahkan diri dari, bukan memisahkan diri nggak hidup di dunia, hidup di hutan gitu, bukan. Memisahkan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Misalnya contohnya ya, dulu waktu dari awal Tuhan suruh saya doa, puasa gitu ya, saya menjaga diri saya tidak terkontaminasi dengan misalnya dengan film-film ya, dengan drama-drama Korea misalnya ya. Saya nggak lagi di area itu ya, saya nggak lagi nonton di bioskop ya. Saya menjaga diri saya, menguduskan diri saya, menguduskan mata saya, apa yang saya tonton, apa yang saya dengar gitu ya. Saya tidak membiasakan telinga saya untuk mendengarkan gosip. Ya, saya berusaha untuk menghindari semuanya itu. Saya tidak mau dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Nah, seperti itu contohnya. Contohnya kalau misalnya orang-orang menghalalkan segala cara untuk cari uang, misalnya bohong-bohong dikit, ya kan ada bohong-bohong putih. Misalnya ya seperti itu, saya nggak lagi di area seperti itu. Ya kan kita mau berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Ya kan kita mau memisahkan diri, bukan memisahkan diri keluar dari dunia ini, tetapi memisahkan diri itu maksudnya tidak melakukan seperti apa yang orang-orang dunia ini lakukan, ya kan? Itulah namanya konsekrasi ya. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena Bapak Ibu kalau engkau perhatikan ya bagaimana Raja Yosafat itu dikatakan kenapa dia hidup berkenan kepada Tuhan. Dia itu sungguh-sungguh kan membangun mezbahnya, altarnya untuk Tuhan. Dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Maksudnya apa bukit-bukit pengorbanan? Kemarin saya sudah bagikan ya. Maksudnya itu apa? Korelasinya, hubungannya dengan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan dosa itu sebetulnya walaupun kita sudah menjadi umat Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, tetapi ketika kita melakukan dosa yang sama, misalnya dosa apa gitu ya, itu kita sedang menyembah Allah lain
yang ada hubungannya dengan dosa itu. Ya, jadi walaupun kita berkata, ya nah ini yang seringkali umat Tuhan gak paham. Pikirnya seringkali kita menipu diri sendiri. Kita berpikir kita menjadi penyembah Tuhan kok. Saya setiap minggu bahkan ke gereja kok. Saya setiap hari misalnya live streaming ikutan live doa. Tetapi pertanyaannya, kepada siapa engkau membangun mesbahmu? Mesbah hidupmu, penyembahanmu itu kepada siapa? Nah, itu yang banyak sekali umat Tuhan gak paham. Udah gitu bingung, kenapa doa-doa saya gak dijawab Tuhan? Kenapa gitu ya? Saya kayaknya saya doa itu kayak ke langit tembaga gitu. Kenapa pintu surga tertutup? Kok Tuhan gak jawab? Kok Tuhan gak peduli? Nah, Bapak Ibu, ya sekali lagi firman Tuhan ini tidak menghakimi, tetapi firman Tuhan ini adalah cermin ya bagi kita untuk bercermin apa yang salah, apa dalam hidup kita yang perlu kita selaraskan dengan firman Tuhan. Dan kita juga kemarin belajar bagaimana Raja Yoram meninggalkan Tuhan, anaknya Raja Yosafat ini, dan apa yang terjadi Bapak Ibu ketika dia meninggalkan Tuhan. Maka ya bukan ya kita melihat bagaimana Tuhan meninggalkan dia di perjanjian lama ya, tetapi di perjanjian baru saya sudah jelaskan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tetapi Tuhan sekali lagi betapapun dia mengasihi Anda dan saya, dia tidak akan mengambil pilihan itu untuk Anda dan saya. Pilihan itu di tangan Anda. Apakah Anda mau menjadi penyembah Tuhan, mau menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu, atau engkau dan saya nggak mau? Kita mau memilih menjadi domba-domba yang hidup menurut cara-cara kita sendiri, hidup memuaskan keinginan daging kita, sehingga menjadi domba-domba yang tersesat, yang tidak menemukan padang rumput yang hijau, di mana kata Mazmur Daud, aku tidak akan kekurangan, ya kan? Iya kan? Si domba yang tersesat itu nggak bisa nyalahin gembalanya dong. Kalau dia tersesat, ya kan? Masuk akal kan apa yang saya bicarakan ini? Nggak mungkin si domba yang tersesat itu nyalahin gembalanya. Ya salah dombanya, kenapa nggak mau dipimpin sama gembala, bukan? Ya kan? Ya gembala itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa sih? Ya firman-Nya yang menjelma menjadi manusia. Ya kita nggak bisa mau memilih jalan kita sendiri, tetapi mau mengklaim janji Tuhan. Udah gitu nggak menikmati janji Tuhan, marah lagi sama Tuhan. Lucu kan kita ini ya? Iya kan, lucu kan? Oke, kita lanjut ya. Kemarin kita sampai Raja Yoram dan bagaimana Raja Yoram itu akhirnya tragis sekali Bapak Ibu. Akhir kehidupannya itu tragis karena dia benar-benar istilahnya melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Perhatikan, saya mau Bapak Ibu melihat ya bagaimana Raja Yosafat sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Fokusnya itu bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana dia memastikan dirinya dan bangsanya yang dia pimpin, bangsa Yehuda itu menyembah Tuhan. Dia tidak fokus bagaimana untuk memperkaya dirinya sendiri. Dia tidak fokus bagaimana untuk memperbesar kerajaannya. Tetapi fokusnya itu menjadi penyembah Tuhan dan membangun mesbah. Maksudnya membangun mesbah itu sekali lagi di atas mesbah itu selalu ada korban yang diberikan, bukan? Ya walaupun sekarang kita hidup di perjanjian baru, kita tidak butuh lagi mempersembahkan korban bakaran karena Tuhan Yesus sudah menjadi korban yang sempurna di atas kayu salib. Tetapi firman Tuhan berkata, persembahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah, sehingga engkau dapat membedakan mana
kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Sekali lagi, ini namanya konsekrasi, Bapak Ibu. Tidak menjadi sama dengan dunia ini. Maksudnya bukan keluar dari dunia ini seperti yang tadi di awal saya jelaskan. Saya memutuskan untuk konsekrasi, hidup di dalam konsekrasi, ya maksudnya itu hidup di dalam pengudusan, ya bahasa Alkitabnya di dalam pengudusan. Maksudnya apa, Bu Ciara? Ya kalau orang dunia melakukan dosa ini, ya kita jangan. Kalau orang dunia menghalalkan segala cara untuk cari UANG, ya kita jangan. Kalau orang dunia ada bohong-bohong sedikit gitu ya, ya kita jangan. Kalau misalnya orang dunia tidak menjaga matanya dan tidak menjaga telinganya, kita misalnya mengkonsumsi film seharian gitu ya, ya kita jangan, ya kan? Kita mau menjaga betul apa yang masuk ke dalam hati kita. Segala sesuatu bisa masuk ke dalam hati kita itu lewat apa, Bapak Ibu? Lewat mata kita, ya kan? Apa yang kita tonton, apa yang kita baca, itu yang akan mempengaruhi apa yang ada di dalam, betul? Apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita dengar, itu semua akan mempengaruhi apa yang ada di dalam hati kita. Makanya ya kita mau konsekrasi. Ya, itu sebetulnya inti daripada puasa sih, Bapak Ibu. Nyambung juga ya. Nanti besok-besok kita belajar mengenai puasanya. Karena banyak sekali Bapak Ibu yang bertanya kepada saya mengenai topik puasa ini. Ya, puasa itu salah satunya apa sih? Ya, mematikan keinginan daging kan. Itu intinya sebetulnya. Bukan puasa yang gak makan gitu ya. Itu kalau cuman puasa gak makan itu apa? Itu namanya diet, Bapak Ibu. Itu bukan puasa, itu namanya diet. Ya kan, orang diet juga bisa kan puasa gitu kan, tapi tujuannya untuk apa? Untuk diet. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana Yehoshafat yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati dia dengan kekayaan. Itu gak usah dicari-cari, Bapak Ibu, ya kan? Maksud saya bukannya nggak boleh kerja, harus kerja, tetapi itu produk otomatis, produknya hasil, istilahnya konsekuensi daripada ibadah kita kepada Tuhan. Itu konsekuensinya ya berkat Tuhan otomatis. Makanya Mazmur 23 berkata seperti ini, kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka yang akan mengejar-ngejar kita. Itu produknya, Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh mengizinkan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan. Ya kan, kemarin kita belajar menyembah Tuhan itu penyembahan apa sih yang Tuhan suka dari hidup kita. Yang ini menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu sekali lagi harus dimanifestasikan dalam perbuatan, bukan hanya di dalam pujian ya. Gampang sekali kalau kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu gratis ya. Tetapi ya harus diwujudkan di dalam perbuatan, di dalam roh, dipimpin oleh roh dan kebenaran. Itulah penyembah Tuhan yang sejati. Firman Tuhan juga kan banyak sekali memberikan janji-janji. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan itu bahkan dikatakan apa? Makanan dan minumannya diberkati Tuhan, dan sakit penyakit akan dijauhkan daripada kita. Tidak ada seorang pun dari kita yang akan mengalami keguguran. Itu adalah janji Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi hal-hal ini sebetulnya dicari oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia, bukan? Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, inilah semua yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Padahal Tuhan memberikannya secara otomatis kepada siapa?
umat pilihannya yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah, saat ini Bapak Ibu, mari periksa ya. Kalau engkau belum ada di area ini, maksud saya, engkau belum mengalami janji Tuhan ini, mari periksa. Apakah saat ini mungkin engkau sudah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tetapi mungkin engkau masih mewarisi kutuk keturunan yang engkau harus bangkit, engkau harus perangi. Engkau ya, bukan saya. Engkau sendiri yang harus memastikan musuh-musuhmu itu keluar dari hidupmu, keluar dari rumah tanggamu, keluar dari anak cucumu. Engkau sendiri yang harus bangkit berdiri, berperang di pintu gerbang, memastikan kuasa-kuasa jahat itu keluar, tidak punya kuasa lagi atas hidupmu, atas keluargamu. Kalau engkau kalau perlu engkau puasa, ya puasalah. Ya engkau lah yang harus memastikan itu. Ya kemarin kan ada yang bertanya kan di komentar, lah bukannya masa depan itu di tangan Tuhan? Ya kan kemarin ada yang bertanya seperti itu, dan saya sudah menjelaskan ya. Saya tidak akan menjelaskan lagi, kasihan Bapak Ibu yang setiap hari ikut live streaming saya. Diulang-ulang melulu. Nanti bosen ya Bapak Ibu yang yang baru gabung, yang belum dengar kemarin-kemarin, boleh lihat di profil TikTok saya, itu ada link untuk siaran ulang ya, supaya saya nggak ngulang-ulang terus, kasihan nanti Bapak Ibu ya, bosen diulang-ulang terus ya. Oke, kemarin sampai Raja Yoram ya kalau nggak salah ya. Raja Ahazia sudah belum saya bahas? Udah ya kayaknya. Sama Raja Ahazia ini anaknya Raja Yoram Bapak Ibu, dan sama juga dia mengalami konsekuensi yang tragis, dibunuh oleh Yehu yang kemudian diangkat menjadi raja bangsa Israel ya. Dibunuh, jadi habislah keturunannya Raja Yoram ini, habis, bahkan dibunuh oleh jadi Raja Yoram ini punya anak Ahazia, dan Ahazia ini bahkan anak-anaknya dibunuh oleh ibunya sendiri, Atalia. Atalia ini keturunannya Omri, Raja Israel ya, yang sangat jahat, keturunannya keluarga Ahab yang sangat-sangat jahat, karena sekali lagi karena salah pilih istri. Nah Bapak Ibu, kemarin kan saya sudah peringatkan ya, jangan sampai salah pilih mantu, jangan sampai salah pilih pasangan. Perhatikan bagaimana Raja Yosafat itu diberkati Tuhan luar biasa, tetapi karena salah bergaul, karena salah pilih besan, maka anak cucunya habis. Bahkan ya harta bendanya habis, anak cucunya habis, masa depannya habis, karena dicuri oleh si jahat, dirampas oleh si jahat. Ya, bagaimana caranya supaya kita memastikan hidup kita nggak dirampas, hidup anak cucu kita, masa depan anak cucu kita nggak dirampas oleh si jahat? Satu-satunya cara ya Bapak Ibu, the only way is to trust and obey. Masih ingat lagu Trust and Obey? Harap turut, hanya satu jalan. Apalagi lagunya lupa. Harap turut, hanya satu jalan. To be happy in Jesus is to trust and obey. Satu-satunya jalan untuk bahagia di dalam Kristus hanyalah taat, trust and obey. Percaya dan taat. Hanya itu satu-satunya jalan. Kenapa? Karena Tuhan itu satu-satunya pribadi yang sangat mengasihi kita, Bapak Ibu. Buktinya apa? Buktinya dia sudah memberikan nyawanya di atas kayu salib. Masa sih
satu-satunya pribadi yang sudah memberikan nyawanya di kayu salib, itu memberikan juga firman-Nya. Dia adalah pribadi yang menjelma daripada firman Tuhan, ya kan? Jadi kasih-Nya itu sempurna kepada kita. Kalau kasih-Nya sempurna kepada kita, Dia itu nggak akan mungkin berbohong, ya kan? Kalau Dia memberikan petunjuk-petunjuknya bagi kita untuk mendapatkan hidup yang sejahtera seperti janji firman-Nya, Tuhan Yesus datang kepada kita itu memberikan kita hidup dengan segala kelimpahannya. Sedangkan si pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya kan, Yohanes 10 ayat 10. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami hidup dengan segala kelimpahannya? Dia bukan hanya saja memberikan nyawanya di atas kayu salib, tetapi dia juga memberikan firman-Nya. Ini adalah jalan-jalannya Bapak Ibu. Ini adalah petunjuknya. Kalau engkau menolak firman-Nya, engkau tidak akan mungkin bisa mengalami apa yang Tuhan Yesus janjikan itu. Hidup dengan segala kelimpahannya. Makanya Bapak Ibu, kita itu gak bisa bilang kita percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi gak pernah baca Alkitab gitu. Tetapi kalau setiap kali disodorkan pilihan, kita menolak firman Tuhan, itu namanya sedang membohongi diri sendiri. Ya kan? Ayo Bapak Ibu, apakah engkau dan saya sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita ingin menikmati janji firman Tuhan, maka mulailah, cintailah firman-Nya, mulailah ya, spend time, maksudnya luangkan waktu untuk mulai membaca firman-Nya, mulai mengenal jalan-jalannya. Karena kata kita Petrus itu ya, kasih dan perkenanan Tuhan, grace, dikatakan perkenanan Tuhan itu is multiply, dilipat gandakan kepada kita lewat pengenalan kita kepada Tuhan. Jadi sesungguhnya grace itu apa ya, terjemahannya grace itu ya sesuatu yang tidak layak kita terima ya. Perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan itu dilipat gandakan. Lewat apa sih? Lewat pengenalan kita kepada Tuhan. Lewat pengenalan kita berarti pengenalan akan firman Tuhan, akan jalan-jalannya Tuhan. Ketika kita mau menambahkan kepada iman kita itu kebaikan, ya kan? Kepada kebaikan kita itu pengetahuan, ya kan? Kepada pengetahuan kita itu apa? Self control, pengendalian diri. Kepada pengendalian diri apa? Ketekunan. Ketika kita mau bertekun di dalam firman ya, bertekun hidup di dalam firman, di dalam ketaatan, maka dikatakan perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan itu dilipat gandakan kepada kita. Makanya ya Bapak Ibu, kalau engkau dan saya mau sungguh-sungguh menikmati janji-janji Tuhan ya, saya mengundang Bapak Ibu semua, kita mau sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan, kita mau belajar menghidupinya, maka engkau akan melihat bagaimana firman Tuhan itu sendiri yang setia. Firman Tuhan itu sang setia. Dia yang akan memastikan engkau mengalami janji-janji Tuhan. Dia yang akan memastikan engkau mengalami kemenangan demi kemenangan. Firman Tuhan itu sendiri yang akan memastikan engkau dan saya mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan. Ya Bapak Ibu, ada waktunya ya ketika engkau didoakan oleh hamba Tuhan dan memang ada kuasa Tuhan, jalan-jalanmu terbuka, engkau mengalami berkat Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya ada waktunya ketika Tuhan mengizinkan Anda dan saya itu
nggak mengalami mukjizat secara instan. Kenapa? Karena Tuhan kepengen Anda dan saya itu mengenal Dia, mengenal pribadinya. Perhatikan bagaimana bangsa Israel mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka hanya mengenal perbuatan Tuhan. Tetapi di Mazmur 103 dikatakan bahwa Tuhan memberitahukan jalan-jalannya kepada Musa, tetapi perbuatan-perbuatannya kepada bangsa Israel. Ya, jalan-jalannya Tuhan itu yang akan menolong kita mengalami kemenangan, mengalami mukjizat Tuhan, mengalami penggenapan janji Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kita tidak akan bisa mengalami semuanya itu kalau kita tidak mengenal jalan-jalannya dan tidak menghidupi jalan-jalannya. Oke, saya rasa saya cukup sampai di sini ya, karena sudah pukul 5. Kita lanjutkan besok ya Bapak Ibu. Oke, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah menerangi mata hati kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh mau menyelaraskan iman kami lewat perbuatan kami di dalam kebenaran, di dalam ketaatan, maka kami percaya Engkau terlebih setia. Engkaulah yang akan membukakan jalan-jalan kami. Engkaulah yang akan membawa kami naik dan bukan turun. Engkaulah yang akan membawa kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ampuni kami Tuhan, mungkin selama ini kami lalai. Mungkin kami selama ini malas untuk berdoa, malas untuk berperang, malas untuk bekerja bersama-sama dengan Allah, menjadi rekan sekerja Allah di dalam doa kami untuk memastikan bahwa rancangan-Mu yang tergenapi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan anak cucu kami. Ampuni kelalaian kami. Saat ini kami sungguh-sungguh bertobat ya Tuhan, kami mau mengambil bagian kami menjadi pendoa-pendoa, mengkhususkan hidup kami, menguduskan hidup kami, hidup di dalam kekudusan, membangun mezbah kami, mempersembahkan hidup kami untuk hidup berkenan kepadamu ya Tuhan, sehingga sungguh rancangan Tuhanlah yang akan terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yesus yang sudah mengalir, yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh kami, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu dosa dalam hidup kami, belenggu-belenggu penyembahan berhala, penyembahan uang, belenggu-belenggu perzinahan, belenggu-belenggu kutuk dosa, kutuk langit tembaga, kutuk masa depan, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk kebinasaan sudah hancur, sudah patah dalam kehidupan setiap kami karena darah Yesus yang sudah menghapuskan semuanya itu. Saat ini kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Saya akan berdoa-doa berkat. Terbukalah tingkap-tingkap langit dan dicurahkanlah berkat Tuhan saat ini atas hidupmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu, atas toko-tokomu, usahamu, sawah ladangmu, pabrik-pabrikmu, semuanya diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sehingga engkau bisa menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Saya juga akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Saya akan berdoa.
Roh Kudus, hamba-Mu mohon, datanglah, lawatlah setiap umat-Mu yang ada di sini ini dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing saat ini. Hamba-Mu mohon, datanglah, lawatlah, jamahlah setiap kami saat ini yang berbeban berat. Sekarang ada kelegaan, yang khawatir, yang takut, sekarang saya menghardik roh kekhawatiran, roh ketakutan, digantikan dengan roh sukacita, roh damai sejahtera turun-turun penuh, memenuhi hati dan pikiranmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ada urapan baru saat ini. Hamba-Mu mohon, curahkan urapan-Mu yang baru saat ini, mengalir mengurapi Bapak Ibu semua, urapan baru mengalir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bahkan urapan kesembuhan mengalir saat ini. Yang sakit kepala sekarang kau bebas, terima dengan iman, kesembuhanmu terjadi sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit asam lambung sekarang asam lambungmu normal. Roh sakit lambung aku usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di lambungmu sekarang bebas, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit persendian, kuasa Tuhan mengalir sekarang, membebaskan kau, menyembuhkan kau sekarang, mengalir kuasa Tuhan, menyembuhkan sakit di sendi-sendimu, di tulangmu sekarang ada kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit stroke, ya Bapak Ibu mohon ampun dulu ya, kalau ada dosa-dosa yang Tuhan ingatkan sekarang, yang Roh Kudus ingatkan, mari ya ungkapkan itu, maksud saya bereskan itu di hadapan Tuhan, supaya tidak ada yang menghalangi kesembuhanmu. Minta ampun sekarang ya. Begitu pula kalau ada orang-orang yang belum Anda ampuni saat ini, lepaskan pengampunan ya, supaya tidak ada yang menghalangi kuasa Tuhan. Saat ini saya melepaskan kuasa Tuhan mengalir, menghidupkan kembali sel-sel syaraf yang sudah mati, dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang sudah menghapuskan segala kutuk dosa, sakit penyakitmu di kayu salib sudah terhapus dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, Bapak Ibu boleh tuliskan di komentarmu itu yang ya kesaksianmu itu yang akan memuliakan nama Tuhan dan membangkitkan iman Bapak Ibu semua yang ada di sini ya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kemarin kesaksiannya ya Ibu Linda, ya puji Tuhan ya. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Tuhan sang penyembuh ya. Saya ini dan Bu Esther ini gak bisa apa-apa, tetapi yang menyembuhkan semuanya Tuhan Yesus. Roh Kudus yang saat ini sedang hadir di tengah-tengah kita ya. Terima kasih Bu Esther ya, merasakan jamahan Tuhan ya. Saya merasakan banget ya, kuasa Tuhan sedang hadir di tengah-tengah kita saat ini dengan dahsyat ya Bapak Ibu. Mungkin engkau sensasinya beda-beda ya, ada yang seperti angin ya. Saya merasakan kalau ada malaikat-malaikat di tengah-tengah saya bisa tahu ya. Ada yang seperti angin, ada yang seperti apa namanya aliran listrik ya, ada yang seperti rasa panas gitu membakar. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, saya ini suka buka jaket itu, udah gitu pakai lagi jaket ya, bukan karena panas dingin gitu ya, ya karena sekali lagi kalau kuasa Tuhan lagi mengalir di tubuh saya kepanasan, saya buka gitu
Ya, seperti itu ya. Puji Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Oke, Bapak Ibu, mari kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian. Oke. Sebentar ya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Pernah dengar lagu itu? Sebab Dia ciptakan segalanya. Ayo mari kita bersuka-cita bersama di dalam Tuhan. Apapun keadaanmu, ya, mari kita mengambil keputusan untuk tetap bersuka-cita di dalam Tuhan. Bukan karena keadaan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Dalam sukacita Tuhan mengalir hari Tuhan yang memenuhi hati. Bapak Ibu semua yang ada dalam video ini ya, silakan sukacita mengalir hati dalam nama Tuhan Yesus. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib. Bapak Ibu, kalau mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu dan tuliskan di komentar sakitnya apa ya. Nanti kita akan undang naik ke atas. Kalau Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus ya boleh silahkan ya. Sambil mari kita naikkan kembali pujian.
Satu pujian ya. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan, mari kita berjoget Ibu Esther dan Bapak Ibu semua, ada Ibu Linda, Ibu Elita Tarigan, ya Kakak Sandra, Kakak Wando, Seperti sungai, Kakak Mami, damainya Kakak Susana, seperti Kakak sungai, Joy, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Shalom, Kakak doakan, yang mau didoakan boleh klik tombol tamu ya. Sherlyn, Kakak Cakawala Island, dan semuanya. Ibu Susana, Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. haleluya. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kuasanya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Yes, haleluya, puji Tuhan. Kakak Rivaldi, saya sudah undang naik ke atas ya. Monggo Being silahkan. hired because they have AI certificates and AI skills. Sebentar ya. Oke. Silahkan Kakak Rivaldi. Shalom Kakak Rivaldi. Shalom. Suaranya sebentar ya. Shalom. 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 Shalom, Bu. Shalom. Kak Rivaldi ada di kota mana nih? Ya, Bu. Ya, Ci. Ya, ada di kota mana? Bawansel. Bawansel itu di mana ya? Ada di Kota Manado, Sulawesi Utara, Bu. Oh, oke. Oke, mari kita berdoa ya. Penyempitan syarafnya di mana, Kak Penyempitan Rivaldi? sarafnya di tulang belakang, Bu. Tulang ekor. Baru sakit GERD juga, asam lambung. Ya, Kak Rivaldi, mohon maaf, ada orang-orang yang Bapak belum ampuni?
Iya sih, jujur. Nah, itu tadi ya, yang sudah kelamaan ya. Bapak harus minta, maksudnya harus melepaskan dulu pengampunan supaya kesembuhan Tuhan itu bisa termanifestasi dalam hidupnya Kak Rivaldi ya. Saya panggil kakak, bapak atau apa? Bapak, Kakak, bapak Ci. tidak boleh ya. Saya sudah berkeluarga. Nah, iya soalnya tampangnya masih muda gitu jadi bingung. Ya, Pak Rivaldi mau kan melepaskan pengampunan? Iya, saya mau, Ci. Saya juga mau. Sama satu lagi, Pak Rivaldi, apakah Bapak pernah ke orang pintar? Nggak pernah sih. Oke. Oke ya. Sekarang saya bimbing dulu dalam doa. Bapak ikutin dulu doa saya. Baru nanti saya doakan buat Pak Rivaldi ya. Oke, Iya, mari kita amin. berdoa. Bapak di surga, Di surga, ampuni saya, ampuni saya. Pak Rivaldi, halo Pak Rivaldi. Kayak ini signalnya gangguan ya. Pak Rivaldi, ikutin dulu doa saya. iya. Bapak di surga, ampuni saya. Bapak di surga, ampuni saya. Kalau selama ini saya masih menyimpan kepahitan, Kalau selama ini saya masih menyimpan kepahitan, sakit hati, dendam dendam terhadap orang-orang yang sudah menyakiti hati saya, orang-orang yang sudah menyakiti hati saya, saat ini Roh Kudus tolong saya. Kudus tolong saya. Saya mengambil keputusan Saya mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan untuk melepaskan pengampunan kepada Bapak. Boleh sebutkan namanya siapa-siapa aja, boleh dalam hati. Kalau sudah, bilang dalam nama Tuhan Yesus, amin. dalam nama Tuhan Yesus. Saya Ya, Pak Rivaldi, Bapak sungguh-sungguh kan mengampuni dari hati kan ya? iya, Ci. Ya, oke, ya, Saya puji Tuhan. sungguh-sungguh. Ya, karena Roh Kudus itu maksud saya Tuhan melihat hati ya. Oke, sekarang mari kita berdoa. Belas kasihan Tuhan turun atas tubuh kami. Hamba-Mu mohon, Bapa di surga, belas kasihan-Mu turun atas Rivaldi. Saat ini darah Yesus yang sudah mengalir, mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Pak Rivaldi. Menghancurkan, mematahkan setiap kutuk nenek moyang, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh. Atas Pak Rivaldi sudah hancur, sudah patah, kutuk dosamu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan setiap roh sakit lambung, roh GERD, keluar semuanya. Roh kekhawatiran, kecemasan, keluar semuanya. Ketakutan, keluar semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, datanglah, jamahlah Pak Rivaldi sekarang. Jamahlah, lawatlah Pak Rivaldi. Sekarang penyempitan syarafnya di tulang belakangnya sekarang jadilah engkau bebas. Sekarang enggak sempit lagi, syarafnya sekarang bebas dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di punggungnya sekarang sembuh. Saya perintahkan semua rasa sakitnya sekarang keluar, pergi, tinggalkan Pak Rivaldi, karena tubuh jiwa rohnya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Sekarang pergi semuanya, jadilah engkau bebas. Sekarang asam lambungmu normal, GERD-mu hilang sekarang, perutmu enak. GERD-mu sudah hilang, perutmu enak sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Dan sakit di tulang belakangnya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi, amin. Ya, Pak Rivaldi, sekarang apa yang Bapak rasakan?
Udah enak Gimana, Ci? perutnya? Iya, Enak perutnya. Puji Tuhan ya. puji Terus Tuhan. ya, puji Tuhan. Tulang belakangnya gimana sekarang? Puji Tuhan, Ci. Sudah. Haleluya. Haleluya, sudah. Nah, Bapak, jangan itu ya, jangan menyimpan kepahitan lagi ya. Ya, makasih, Ya, Ci. Pak. Sudah Ya, didoakan. terima kasih Puji Tuhan Tuhan. Yesus ya, Tuhan Yesus yang Tuhan menyembuhkan. sudah menyembuhkan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Oke, kalau gitu Pak Rivaldi ya. Semangat, Tuhan Yesus mengasihi Bapak ya. Saya berdoa Ya, juga semangat. untuk keuangannya Pak Rivaldi. Mohon maaf ya, saya merasa Bapak ada pergumulan ekonomi. Betulkah apa yang saya rasakan? Sejujurnya betul. Ya, itu yang bikin Bapak khawatir, cemas ya. Oke, saya berdoa. Tadi saya sudah doakan sih ya untuk setiap kutubnya keluar, tetapi nggak apa-apa, saya doakan lagi ya. Bapa di surga, kembali hambamu menyerahkan Pak Rivaldi ke dalam tanganmu. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan seluruh tubuh jiwa rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu kutuk nenek moyang, kutuk masa depan, kutuk dosa, kutuk penyembahan, berhala, penyembahan uang, hancur patah atas Pak Rivaldi dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh-roh kutuk yang menghalangi berkat-Mu, aku usir keluar. Keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terbukalah jalan berkat bagi engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati engkau dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan, sehingga engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Pak Rivaldi, Bapak baru gabung atau udah dari awal ikut live doa saya? Baru gabung, Ci. Saya baru Nah, kali itu ini, puji salahnya. Tuhan. Kalau Bapak gabung dari awal, tadi ada bonus firman Tuhannya mengenai bagaimana caranya diberkati Tuhan, keluar dari penjajahan ekonomi, dari si jahat, penjajahan keuangan. Ya udah nggak apa-apa ya, Pak Rivaldi bisa nonton siaran ulang saya di profil TikTok saya. Di situ ada link untuk siaran ulangnya. Nah, Bapak bisa Oh iya, nonton ya. Nanti iya. maksud saya nanti Bapak kalau menghidupi firman Tuhan itu pastilah Tuhan itu setia. Tuhan yang akan membuka jalan bagi Amin. keuangannya Pak Rivaldi ya. Amin, puji Oke, Tuhan. kalau gitu. Oke, puji Tuhan ya. Ya, puji Saya mohon Tuhan. izin dulu ya. Ci, terima kasih banyak untuk topangan doanya. Puji Tuhan. Shalom. Sama Pak Rivaldi, Shalom. Saya mohon izin disconnect. Sebentar Ya. lagi banyak disconnect ya. Oke. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus lagi, boleh saya undang naik ke atas ya. Kalau sebetulnya nggak perlu diundang naik ke atas sih Bapak Ibu, cuman kayak tadi misalnya Pak Rivaldi itu kan ada hal-hal yang belum dibereskan ya kan, ada kepahitan, makanya kalau didoakan itu nggak mempan, didoakan langsung begini nggak mempan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang belum dibereskan. Kayak tadi dibereskan dulu baru mempan, bukan? Nah, oke. Ya, saya berdoa ya untuk Pak Gultong, diberkatilah kesehatannya, dipulihkan segera dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, pulih dengan segera, negatif sakit penyakit, negatif tumor, negatif benjolan dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi, amin ya. Bapak Ibu yang mau didoakan lagi yang secara khusus boleh. Ya, saya berdoa juga untuk Ibu Sari. Ibu Sari, kuasa Tuhan sekarang mengalir atas Ibu Sari sekarang, mengalir. Jadilah engkau bebas sekarang negatif virus, bakteri negatif dalam nama Tuhan Yesus.
kesembuhan mengalir sekarang. Jadilah engkau bebas, sembuh. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa untuk air minum ya. Bapak Ibu bisa kalau mau didoakan air minummu, silahkan pegang air minummu itu seperti ini ataupun minyak. Bapak Ibu boleh ya yang mau didoakan air ataupun minyakmu. Saya akan berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu menyerahkan air dan minyak di tangan kami ini. Disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menjadi air dan minyak untuk melakukan tanda-tanda heran, tanda-tanda yang ajaib, perbuatan-perbuatan besar, memuliakan nama Tuhan, menghancurkan setiap pekerjaan si jahat, membebaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit, bahkan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu bisa minum dengan iman ya dalam nama Tuhan Yesus, maka kesembuhan akan terjadi, atau bisa oleskan baik itu di tubuhmu. Engkau bisa mengoleskan di tubuhmu, di keningmu setiap pagi ya, sambil berkata, ini tubuh, jiwa, roh ini milik Tuhan Yesus. Engkau urapi dirimu sendiri, bisa engkau urapi anakmu misalnya dengan minyak itu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, anak saya ini dimateraikan menjadi milik Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa jahat yang boleh menyentuh dia. Tidak ada kuasa jahat yang boleh berkuasa atas hidupnya. Misal ya, kau juga bisa mengurapi misalnya kendaraanmu sambil engkau berdoa. Kendaraan ini adalah kendaraan milik Tuhan Yesus. Diurapi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dilindungi Tuhan misal. Ya itu adalah pekerjaanmu ya kan. Engkau harus rajin. Ya kan? Ya, Ibu Sari, setelah didoakan apa yang kau rasakan? Ya. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu kalau komentarnya keselip gitu ya. Karena banyak ya Bapak Ibu juga ya, untuk anak cucumu itu nggak bisa menyerahkan doa itu kepada hamba Tuhan. Kenapa ya? Karena saya menjumpai banyak orang yang suruh peperangan yang harusnya bagiannya dia tidak mau kerjakan, tetapi peperangannya itu diserahkan kepada hamba Tuhan untuk berperang. Ya Bapak Ibu, ada bagianmu yang memang engkau harus bangkit berdiri di pintu gerbangmu untuk memastikan bahwa si jahat itu, kuasa-kuasa jahat itu tidak punya kuasa lagi atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas anak cucumu. Jangan serahkan kepada hamba Tuhan untuk peperangan itu ya. Ya bukan berarti hamba Tuhan gak mendoakan. Ya ada bagiannya saya untuk mendoakan Bapak Ibu. Tetapi ada bagianmu itu. Selama engkau gak mau bangkit dan menjadi pendoa, menjaga pintu gerbang rumah tanggamu, pintu gerbang anak cucumu, ya gimana? Ya susah. Ya, Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu, Anda sendiri yang harus rajin berdoa. Jangan kayak sera-sera, ya kan? Tahu kan Bapak Ibu, saya sudah nyanyi kayak sera-sera tuh. Padahal saya nggak mau nyanyi kayak sera-sera kan kemarin. Ya, Ibu ini yang lagi sakit stroke, Ibu bisa klik tombol tamu. Ya namanya siapa ini? Cinta Nana ya. Oke. Kalau nggak klik tombol tamu, saya nggak akan bisa panggil untuk naik ke atas ya.
Ibu nggak ada di tombol tamu, saya nggak bisa undang naik ke atas. Ibu siapa namanya? Cinta Nana ya, Pipadailo. Oh, ini ada Ibu barusan. Ibu boleh naik lagi Ibu. Tadi ada barusan. Shalom. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi. Ibu, mohon maaf bisa buka kameranya, Kak? Sebentar. Ya. Dengan Ibu siapa nih? Shalom. Shalom, selamat pagi. Saya Ya, dengan Ibu Nana Ibu Nana. Oke. Ibu Nana ada di mana nih? di Jawa Timur. Jawa Timur. Oke, oke. Ibu stroke udah berapa lama? Udah dari 6 bulan, dari bulan 6 mungkin 7 bulan kah? Ya, iya. Bulan 6 Sekarang mungkin. apa yang dialami apa sekarang? Sakitnya apa sekarang? Dari punggung sini tangan masih kram-kram, terus kaki ini juga masih kayak apa ya? Beratnya itu cuma di pergelangan kaki ini, kayak apa ya? Nggak bisa ini, nggak bisa, maksudnya nggak bisa kayak apa ya? Nggak terasa gitu. Ini Oh, hanya di kebas pergelangan gitu. kaki. Kalau tangan di punggung sini yang sakit. Sakit. Waktu dulu Hmm. kan nggak terasa semua. Saya tidak bisa, maaf ya, saya sampai di tempat tidur aja. Habis itu saya sudah bisa jalan, cuma masih berat. Kaki tangan berat. Oh, Pegang apa-apa jatuh, mesti sering jatuh. Tapi ya puji Tuhan sudah bisa apa-apa sendiri, karena saya kan di rumah ini saya sendiri, terus uh, saya kan non muslim, dalam rumah saya sendiri, Bu. oh. Iya, Ibu tinggal sendiri. Iya, Oh, iya, iya. Ibu, mohon maaf, Ibu dari agama seberang? kan muslim, keluarga besar Oh, muslim. keluarga besar Muslim, tapi Ibu sudah percaya Tuhan Yesus. Oh, Keluarga saya suruh pilih, tapi saya tidak mau. oh, Mau iya. kalau pilih keluarga, kamu harus kembali ke agama yang nenek ini Ya, sudah yakin, yang bilang biar saya tidak punya apa-apa, saya tetap. ya, saya merasakan Ibu banyak mengalami kedukaan ya Bu ya. Iya, Kedukaan, banyak susahnya Ibu ya. Ibu Nana, apakah Ibu mau mengampuni dulu orang-orang yang sudah menolak Ibu, sudah membuang Ibu? Apakah Ibu mau melepaskan pengampunan? iya, Ibu, tapi begini, Bu, sebenarnya memang saya mau pisah sama mantan suami, terus anak-anak kan dibawa. Karena apa, Bu? Aku nggak suka dia itu berselingkuh, Bu, terus tapi saya sudah ikhlas, sudah membebaskan itu. Sebenarnya saya sudah tidak sakit hati lagi, cuma aku mau pisah dengan mantan karena aku nggak bisa ini, Bu, bisa lagi, karena menurut saya itu selingkuhnya itu terlalu terlalu dalam untuk saya, Bu. Ibu banyak menyimpan, mohon maaf ya, Ibu banyak menyimpan sakit hati ya. Ibu banyak menyimpan sakit hati. Nah, itu salah satu pintu gerbangnya Ibu bisa sakit ya.
Sebetulnya ibu, kalau ibu melepaskan pengampunan ya, itu bukan untuk kebaikan orang itu, tetapi itu untuk kebaikan ibu. Kalau Iya. ibu mengampuni ya, eh, karena ibu kalau kita mengampuni, kita sudah mengampuni, itu kita tidak akan lagi menyimpan sakit hati itu. Ya, karena seringkali kita ngomong mudah ya, saya sudah mengampuni, tetapi masih sakit hati. Nah, itu tadi ibu, kalau masih sakit hati, berarti belum sungguh-sungguh mengampuni. Itu satu. Nah, yang kedua, sebetulnya tidak ada pasangan itu yang sempurna ya. Nggak ada pasangan yang sempurna. Sebetulnya sesungguhnya ibu, tugas kita sebagai, mohon maaf ya jadi panjang ya, nggak apa-apa ya. Tugas kita sebagai istri atau sebagai suami itu memastikan, walaupun mungkin kita bukan menikahi orang yang tepat, mungkin kita menikahi orang yang salah, tetapi ketika sudah dipersatukan di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan kan katakan, janganlah diceraikan oleh manusia. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apakah kita nerima aja? Ya, maksudnya kita berperang, tapi berperangnya itu bukan lewat mulut, bukan lewat kebencian. Kalau kita benci, kalau kita sakit hati, doa-doa kita itu bukan menjadi doa-doa yang berkuasa. Kitanya itu justru, Bapak, Ibu, dan saya itu yang harus bangkit di pintu gerbang rumah tanggamu, ya dalam hal ini kan rumah tangga ya, di pintu gerbang keluargamu engkau bangkit menjaga dan memastikan bahwa rencana Tuhan, berkat Tuhanlah yang terjadi, tergenapi dalam hidup kita. Caranya gimana, Bu Ciara? Caranya lewat yang tadi kan saya sudah bagikan. Ibu ikut dari awal apa baru masuk? Baru, tapi saya Nah, sering tut- mengikuti Ibu juga. nah, kita nih yang harus mengkonsekrasi diri, yang tadi saya ngomong ya, kita mau menguduskan diri. Namanya mau perang itu, eh, kita perang lawan kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang mempengaruhi suami ibu, yang mengikat suami ibu dalam dosa perzinahan. Itu suami ibu lagi diikat. Sesungguhnya kalau ibu nggak nolong ya, dia tidak akan bisa keluar dari itu, dari dosa perzinahan itu. Dan kesudahannya, bagi orang yang nggak bertobat, walaupun dia ngaku percaya Tuhan Yesus, tapi tetap di dalam dosanya, kesudahannya kata firman Tuhan, kata kitab Galatia 5 apa? Tidak akan mewarisi kerajaan Allah, maka malah apa? Jiwanya binasa, kekal ya. Nah, untuk itulah bukan kebetulan ibu sebetulnya dipilih jadi istrinya. Maksud tujuan Tuhan itu memakai ibu untuk menolong suamimu keluar dari belenggu roh perjinahan itu. Bahkan sebagian orang saya perhatikan ada yang dikuasai oleh roh jahat. Jadi kawin secara roh. Ya mungkin ibu baru dengar itu. Mungkin Bapak Ibu yang di sini baru dengar, tapi saya pernah jelaskan. Ada pernikahan secara roh. Pernah kan saya jelaskan kalau nggak salah ya. Spiritual husband, spiritual wife. Jadi roh, kalau seseorang itu diikat seperti itu, butuh istrinya lah yang dengan penuh kasih. Karena kita tahu misalnya suami kita diikat, ya kita yang harus berjuang di dalam doa, menghancurkan, mematahkan belenggu kuasa jahat itu supaya suami kita itu keluar, menang. Ya kan, caranya itu sekali lagi kita itu harus tunduk dulu kepada Allah, baru kita melawan si jahat. Kita nggak bisa tunduk dengan keinginan daging kita. Misalnya seperti apa? Seperti tadi kayak ibu sakit hati gitu ya. Nggak bisa. Sakit hati keinginan daging, iya. Dendam, amarah, itu semua keinginan daging. Makanya kata firman Tuhan, jikalau engkau mau ikut aku, engkau harus
menyalipkan, maksud saya apa kata firman Tuhan, memikul salib, menyalipkan diri, ya kan, mengikut Dia. Nah, itu sebetulnya ibu ya, sebelum ibu mengambil keputusan untuk pisah, kalau ibu sayang sama anak-anakmu, engkau tidak inginkan anak-anakmu itu, mohon maaf ya, kalau ibu keluar menyerah begitu aja, saya kasih tahu ya, secara biblical, secara alkitabiah, konsekuensinya, anak-anakmu itu ya mewarisi kutuk ceraimu. Jadi anak-anakmu itu juga pastinya nanti akan ada yang cerai. Dan kalau ibu nggak berperang nih, melawan kuasa jahat itu, mengusir kuasa jahat itu keluar dari rumah tanggamu, anak-anakmu juga akan mewarisi roh perzinahan. Dan roh perzinahan itu akibatnya fatal sekali buat ibu. Itu akan mengambil, merampas harta bendamu juga. Nanti rezekinya susah. Ibu mau anak-anakmu seperti itu? Nggak bisa, nggak boleh. Ibu yang harus bangkit jadi pendoa, berperang ya. Caranya gimana? Ibu rajin-rajin deh nonton live streaming saya. Saya ini yang nggak mungkin membagikan semuanya langsung blek gitu. Karena terlalu banyak materinya, panjang ya. Jadi rajin setiap hari ikut live doa saya. Kalau kelewatan, ibu bisa lihat di profile TikTok saya. Di situ ada link untuk siaran ulang. Ibu bisa nonton di YouTube ya. Aduh, kelepasan ngomong. Kan nggak boleh nyebut kata itu di TikTok, melanggar. Mohon maaf TikTok. Oke ya, saya berdoa. Ibu, saya percuma mendoakan ibu kalau ibu nggak sungguh-sungguh melepaskan sakit hatimu itu. Ibu, apakah engkau sudah sungguh-sungguh melepaskan pengampunan untuk suamimu? Ibu mau benar-benar mengampuni suamimu? Ampuni, tapi sudah terlanjur saya pisah dengan dia, Bu. Oh, sudah pisah. Oke, oke. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Saya bimbing dulu dalam doa ya, supaya ibu melepaskan kembali eh, pengampunan ya. Sungguh-sungguh ibu melepaskan pengampunan baik itu kepada mantan suami ataupun kepada keluarga ibu yang menolak ibu, karena saya merasakan banyak banget ya ibu itu sakit hatinya, susahnya juga banyak, air matanya juga banyak, betul ya kan? Nah, ibu harus mau melepaskan semuanya itu, karena ketika engkau itu ruginya ibu sendiri yang rugi. Itu rancangan si jahat. Ibu nggak boleh, ibu harus menolak semua keinginan dagingmu itu untuk marah, untuk benci, untuk sakit hati, untuk mengasihani diri. Tolak itu semua ya. Ibu harus bangkit. Oke ya, sekarang ikuti doa saya dulu, baru nanti saya akan berdoa buat ibu ya. Bapa di surga, Di surga, mohon belas kasihanmu, mohon belas kasihan-Mu, ampuni saya ampuni saya. kalau selama ini Kalau selama ini mungkin ada orang-orang yang belum sungguh-sungguh saya ampuni. ada sungguh-sungguh seseorang yang mengampuni saya. Saat ini, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Saya mengambil keputusan Saya mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan untuk melepaskan pengampunan kepada ibu. Sebutkan namanya satu persatu. Kalau udah, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus. Amin. Ikutin doa saya juga ya sekali lagi. Bapa di surga, Di surga, ampuni saya. ampuni saya. Kalau dulu sebelum saya mengenal Engkau, Dulu sebelum saya mengenal Engkau, saya menyembah Allah-Allah lain. saya menyembah Allah lain. Ampuni juga orang tua saya, kakek nenek saya yang belum mengenal Engkau. Karena
Saya belum mengenal Engkau. Saat ini Saat ini saya membatalkan saya membatalkan semua ikatan-ikatan perjanjian semua ikatan-ikatan perjanjian yang pernah saya lakukan yang pernah saya lakukan ataupun orang tua saya lakukan maupun orang tua saya lakukan. ataupun kakek nenek saya lakukan Itu tidak saya lakukan dengan kuasa-kuasa jahat. dengan kuasa-kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya hancurkan, saya batalkan. Dalam nama Yesus saya hancurkan, saya patahkan. Saat ini saya menyerahkan Saat ini saya menyerahkan seluruh tubuh jiwa roh saya seluruh tubuh jiwa roh saya sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. sepenuhnya milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku, masuklah ke dalam hatiku, berkuasa penuh atas seluruh tubuh saya. berkuasa penuh semua tubuh saya, Hidup saya dan masa depan saya. hidup saya dan masa depan saya. Jadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi Tuhan dan Juru Selamat saya, Penyembuh saya. penyembuh saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nama Tuhan Yesus, amin. Oke, sekarang saya berdoa ya buat Ibu Nana. Bapa di surga, kembali hamba-Mu melepaskan berkat kepada Ibu Nana. Hamba-Mu mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Nana. Saat ini berkat Tuhan mengalir atas Ibu Nana. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk nenek moyang, kutuk keturunan, kutuk penyembahan berhala atas hidupmu, kutuk perzinahan, kutuk perceraian, kutuk penderitaan, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk langit tembaga, kutuk masa depan atas hidupnya Ibu Nana sudah hancur, sudah patah, semuanya sudah terpakukan, dipakukan di atas kayu salib. Kutuk-kutukmu sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Saat ini darah Yesus mengalir di aliran darahmu, peredaran darahmu, ditahirkan, engkau ditahirkan, engkau disucikan, dikuduskan, dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya perintahkan semua roh kutuk, roh perceraian, roh kutuk perceraian, roh kutuk masa depan, roh kutuk sakit penyakit, roh kutuk penyembahan berhala, keluar semuanya. Keluar semuanya. Saya perintahkan keluar dari Ibu Nana dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sekarang bebas. Saya melepaskan kuasa Tuhan sekarang mengalir dari ujung kepala Ibu Nana, mengalir sekarang, mengalir dalam tubuhnya Ibu Nana, mengalir membebaskan Ibu Nana. Peredaran darahmu sekarang lancar, syaraf-syarafmu yang mati sekarang dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Nana. Semua luka-luka batin di hatimu sekarang, hamba-Mu mohon Roh Kudus datanglah, jamahlah, lawatlah setiap luka-luka batin di hatinya, setiap trauma-trauma masa lalu, setiap hatinya yang terluka saat ini disembuhkan oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang mengalir menyembuhkan hatinya Ibu Nana. Semua roh kepahitan, roh kebencian, roh dendam, aku cabut keluar semua, aku buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus, digantikan oleh roh sukacita Tuhan, oleh kasih Tuhan. Sekarang damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hatimu. Dan sekarang kasih Tuhan yang sama juga yang sudah membebaskan engkau, menyembuhkan engkau. Sekarang peredaran darahmu lancar, syaraf-syaraf yang sudah mati sekarang hidup kembali. Sekarang pergelangan tanganmu enak, ringan. Pergelangan kakimu juga enak, ringan.
sekarang sakit di belakang punggungmu sekarang sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa Tuhan, mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan semua sakit di punggungnya sekarang pergi sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir menyembuhkan tulang belakangnya sekarang, menyembuhkan sakit-sakit di tulang belakangnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Nana, untuk kesembuhan yang sudah Engkau berikan kepada Ibu Nana. Hamba-Mu mengucap syukur. Ibu, apa yang Ibu rasakan? Coba Ibu bangkit berdiri sambil mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan aku. Ya, Ibu bangkit berdiri coba. Ibu bangkit berdiri. Ya, coba apa yang Ibu rasakan? Bagaimana kakinya? Di atas tempat gitu. Aduh. Mengalir terus kuasa Tuhan atas Ibu Nana. Mengalir sekarang ringan, kakimu ringan, tanganmu ringan, sakit di tulang belakangmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Enak kan Ibu? Gimana kakimu sekarang? Udah enak? Kaki, aduh Tuhan Yesus. Kayaknya kesemutan gitu Bu, kayak masih ini apa? Kayak ada memang di PP ini sudah enak kan? Dari dari sebelah kan di yang berat ini di pipi sama kepala ini separuh saja. Oh, sekarang gimana? Udah ringan? Udah enak pipinya? Ini belum di kesemutan. Ya, puji Tuhan. Tapi pipinya udah enak kan? Ya, pipi. Ya, Ibu mengucap syukur dulu. Kuasa Tuhan yang sama yang menyembuhkan pipimu juga menyembuhkan kakimu dan menyembuhkan tulang belakangmu. Mengucap syukur dulu sama Tuhan Yesus. Nah, Kau sudah. bebaskan saya, sudah sembuhkan saya. Saya terima kesembuhan sempurna dalam nama Tuhan Yesus gitu. Amin. Haleluya. Amin. Ya, Ibu, sekarang gimana? Lebih baik? Tulang belakangnya gimana tulang belakang? Udah hilang sakitnya? Ya, kayaknya. Gimana, Bu? Di dada sesak. Sesak. Ya, tapi tulang belakangnya udah sembuh kan? Gimana, Bu? Saya ada pengaruh jahat kamu. Soalnya kan di sini setiap kali datang katanya bawa ke sini gitu Bu. Jadi saya ikut aja toh. Nah, Ibu sudah ke orang pintar, Ibu belum ngakuin. Hah? Sudah Ibu. Ya, Sudah. memang permasalahannya itu banyak sebenarnya Bu. Bukan hanya karena itu kan setelah saya dibikin suami seperti masih kasih tinggal saya dengan hutang-hutang, terus saya kerja. Ibu, ya Ibu masih banyak yang harus dilepaskan ya. Kayaknya panjang. Iya. Mohon maaf saya saat ini harus turun ya, Ibu Esther juga ya. Ibu masih banyak, soalnya Ibu ya ada murka Tuhan juga. Ibu boleh ke profil TikTok saya, di situ ada nomor HP saya. Nanti saya atau Bu Esther akan layani lebih lanjut ya. Ibu belum dibereskan karena Ibu dulu pernah ke dukun juga ya, pernah ke orang pintar juga. Ada banyak hal lah. Ibu boleh chat pribadi ke nomor HP saya. Nanti saya atau Bu Esther akan doakan ya, atau kita sama-sama doakan Ibu lagi ya. Boleh ya Ibu Nana, mohon maaf sudah pukul 6 ini saya ada kegiatan. Saya yakin Bu Esther juga ada kegiatan ya kan? Ya mohon maaf ya Ibu Nana. Ibu Nana bisa ke itu, jangan lupa ya, saya tunggu ya. Saya mau tuntas sama Ibu Nana karena kita mengasihi Ibu Nana. Saya kepengen tuntas. Jangan setengah-setengah ya. Kuasa Tuhan itu real ya.
nggak ada istilahnya yang disisakan. Kalau disisakan masih ada sakit ini, sakit itu. Biasanya masih ada yang belum beres. Kayak tadi kan ibu baru ngaku kan, pernah ke itu, dan itu belum dibereskan di hadapan Tuhan. Oke, ibu, Bapak Ibu semua, terima kasih sudah bergabung ya. Dan Bu Esther, terima kasih untuk doa-doanya. Saya juga mohon izin pamit ya, Ibu Nana dan semuanya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi Bapak Ibu semua. Shalom semuanya. Ya, Ibu Nana ditunggu ya, jangan lupa ya. Ya, Bu. Oke.